Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dalam episod kedua. Ramai netizen komen di bawah bertanya-tanya, kapan keluar lagi episodnya? InsyaAllah, selagi kita masih hidup, selagi Allah masih melindungi kita di atas jalan yang benar, kita akan selalu mengeluarkan episod-episod selanjutnya. Dan kita tak akan pernah goyang dengan ancaman-ancaman antek-antek PKI ataupun anjing-anjing PKI yang ingin menangkap kita. Dalam episode ini saya ingin buka suara terbuka. Buka suara terbuka mewakili rakyat se-Aceh untuk PLT yang ada sekarang menjabat di Provinsi Aceh Darussalam. Dalam hal ini, saya ingin menyerukan kepada Pak PLT. Anda tak mampu buat bangsa Aceh bahagia, jangan lagi Anda tambah bangsa Aceh menderita. Sebelum bangsa Aceh marah, bisa terjadi timbul ancaman buat Anda, lebih baik alangkah indahnya segera Anda mundur dari pimpinan Aceh. Kita bangsa Aceh tak butuh pemimpin-pemimpin PKI. Kita bangsa Aceh bukan darah PKI. Anda mau memimpin PKI, Anda pergi ke negeri PKI. Di sana Anda jadi PLT, Anda boleh jabat sebagai ketua PKI sana. Di Aceh bukan tempat PKI. Maaf, saya bukan ingin menghina Anda, tapi saya ingin mengkritik. Saya sebagai rakyat kecil, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pegawai, saya bukan orang yang berpangkat ataupun ada jabatan. Saya nggak ada. Saya hanya rakyat kecil biasa. Cuman kita rakyat kecil, di saat kita sabar-sabar, bikinnya kita ni tak ada pangkat, ada jabatan, dipijak kepala kita. Tapi ada masanya kita bangkit. Dalam video ini dan video yang sudah saya buat itu, bukan saya ingin jadi viral, tetapi semata-mata saya ingin menyuarakan untuk bagi semangat untuk bangsa saya, untuk melawan tindakan-tindakan pimpinan yang zalim, tindakan-tindakan PKI. Sebahagian netizen berkomentar, jangan umbar-umbar PKI, PKI tak ada. Otak kepala mak kau, PKI tak ada. Yang bilang PKI nggak ada, itulah dia PKI sesungguhnya. Dia bertopeng Islam, dia berwajah Islam, ada juga kadang yang bersurban, tetapi dia hakikat dalamnya dia PKI. Zaman sekarang jangan kita pandang lagi dia alim ke, dia sekarang berjubah ke, jangan kita pandang itu. Sekarang PKI berselimut dengan gasing-gasing Islam. Jadi saya mau bilang, mau katakan kepada PLT, Anda jangan jadi pangtibang PKI di bumi Aceh. Anda kerahkan polisi untuk nangkap saya. Bila pun saya kena tangkap, saya hanya minta tolong kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Saya dipukul sama polisi, saya diapakan sama polisi, dipijak-pijak. Itu nasib saya. Tapi saya sebagai bangsa Aceh, saya sebagai darah Aceh, saya ada hak untuk mengkritik Anda bila Anda tak betul memimpin bangsa Aceh. Karena Anda jadi PLT mewakilah daripada bangsa Aceh. Jadi sekarang Anda sayang sama bangsa Aceh. Jangan hanya karena uang Anda dibayar sama PKI, Anda rela bangsa kita, bangsa Aceh, dipijak sama komunis, mau dibantai sama komunis. Ingat, jangan hanya karena jabatan Anda bisa lompat-lompat di atas dunia. Ingat akhirat. Dunia bukan di sini saja. Di sini dunia Anda boleh berjabat, tapi tunggu nanti di akhirat Anda akan rasakan. Anda pun tahu, Anda lebih tahu daripada saya, apa hukum bagi pemimpin-pemimpin yang zalim di atas bumi ini. Maaf, saya darah Aceh, saya ngomong bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ramai juga anak Aceh yang nggak bisa bahasa Indonesia. Mungkin ada yang lahir di Jakarta, ada yang lahir di mana-mana ataupun di Malaysia. Makanya saya menyuarakan suara ini dengan bahasa Indonesia. Tapi saya asli darah Aceh. Saya bukan darah pengkhianat, bukan darah PKI. Bagi Anda, netizen yang mau komentar, jangan asal bacot dulu lewat media. Kalau saya tak bacot lewat media, saya bacot depan umum, belum lagi saya bacot, saya dah masuk penjara. Karena apa? Karena hukum negara sekarang hukum PKI, ya.
negara-negara demokrasi. Tapi hukum yang ada di Indonesia, hukum PKI. Jadi lagi sekali saya siarkan kepada PLT, Bang Tibang PKI, anda tak mampu buat bahagia bangsa Aceh, jangan anda buat bangsa Aceh sengsara. Lebih bagus anda segera mundur sebelum ancaman akan menerus datang kepada anda. Ada juga netizen yang berkomentar, siapa engkau itu? Banyak kali kritik kau. Di Aceh ramai lagi yang berjabat tinggi-tinggi. Ada ulama, tak ada seperti engkau. Banyak kritik. Memang orang yang ada di Aceh, yang ada jabatan mau kritik, dibuang jabatan, hilang rezeki dia, lapar anak dia nanti, nggak mau tahu mau kerja apa. Kalau ulama yang kritik, sudah pasti itu ulama dipenjarakan. Jadi ulama nggak usah berkritik dalam hal ini, biar saja saya yang berkritik, saya sebagai rakyat kecil. Hilang satu ulama, gelap satu Aceh. Hilang satu saya, masih ada beribu-ribu orang lain yang masih mengganti daripada saya. Camkan itu. Dan saya tak pernah takut daripada ancaman-ancaman antek-antek pakai ilmu memenjarakan saya atau maupun saya tak pernah goyang dengan semua itu. Karena saya pantang bagi saya. Bangsa saya dihina, agama saya dihina, itu sangat pantang bagi saya. Tengok, selama Jokowi anjing menjabat jadi presiden ya, kita bisa lihat sekarang semua. Yang hina agama, yang hina Nabi di media-media, kita laporkan ke kantor polisi. Sampai kantor polisi hanya cuma divideokan saja, ditanyain itu, habis itu cukup minta maaf, dilepaskan ukimah. Tapi yang hina anjing PKI, yang buat kebaikan di masjid macam seperti Habib Bahar, dipenjarakan. Yang hina agama kita Islam, yang hina agama kita, yang hina ulama kita, minta maaf saya tak ulangi lagi, hanya memadah dengan itu. Tapi yang hina Jokowi, seperti mana ditangkap berapa bulan kemudian ini. Ini tangkap sekarang ni. Ada perempuan, ada yang beranak, orang janda ditangkap apa semua. Sekarang sudah bebas ke belum? Belum lagi. Kalau hina Jokowi, tak ampun. Apakah Jokowi itu dia berlebih daripada Nabi? Tidak, wajahnya saja seperti anjing. Camkan itu. Saya tak pernah goyang. Ada netizen berkata, oh sekarang kau di media nanti kau kena tangkap, kau menangis. Memang menangis. Ditumbuk kita, muka ada bonyok. Siapa yang nggak menangis? Yang tahan sakit. Tapi itu tak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan, yang penting bagi saya, agama saya jangan dicaci. Agama saya jangan dihina. Bangsa saya jangan coba-coba dicaci. Bangsa saya jangan dibuat sengsara. Sama antek-antek PKI yang tak bertanggung jawab, hanya haus kekuasaan di atas dunia ini. Jadi saya sarankan kepada PLT, Anda lagi sekali, Anda tak mampu berbuat baik untuk bangsa Aceh, Anda jangan coba-coba khianat bangsa Aceh. Anda senang hidup di negeri Aceh, Anda pimpin bangsa Aceh dengan adil, dengan cara baik, jangan dengan cara Anda dibayar dengan PKI. Kalau Anda tak senang di Aceh, silahkan letak jabatan Anda, silahkan Anda mundur. Kami senang, kami ikhlas. Masih ramai lagi yang antri pengganti-pengganti Anda. Camkan itu PLT. Saya bukan hina Anda, saya cuma mengkritik Anda. Karena Anda sekarang sudah melampau. Kalau Anda tidak melampau seperti ini, kita rakyat pun tak ada memuji Anda, kita rakyat pun tak ada keluarkan video klarifikasi seperti ini. Kita mesti diam saja, biasa-biasa saja. Tapi karena kalian-kalian di atas ini semua sudah jadi anjing-anjing PKI. Kalian semua ini sudah jadi penjilat-penjilat Jokowi. Dengar, harta tak dibawa mati. Memang tak ada harta kita tak boleh hidup, tapi harta tak dibawa mati. Ingat, kepercayaan bangsa, kemuliaan dari bangsa, kau jaga itu. Kau jaga maruah bangsa. Jangan sampai bangsa Aceh hancur dikarenakan kau jabat dengan tangan kau, wahai antek-antek PKI. Camkan ini. PLT, kau mampu jabat, kau berjabat. Tak mampu berjabat, tak mampu di rakyat, silakan kau mundur. Jalan keluar, silakan. Sekarang, yang kita mau tahu kita sebagai bangsa Aceh, siapa yang bawa masuk tim medis untuk mengecek COVID-19 ke negeri Aceh? Siapa? Kalau memang Jokowi yang mau ini masukkan itu, Anda PLT sebagai pejabat Aceh sekarang, Anda sebagai pemimpin Aceh sekarang, Anda ada hak untuk melarang. Sebab Anda pun tahu di Aceh zon hijau. Anda tahu, bukan tak tahu, kecuali Anda tak pasang otak. Anda tahu di Aceh sekarang zon hijau.
Kenapa anda sampai buat rapat di hotel anda mau terima itu semua? Anda dibayar berapa? Sebetulnya anda memikir tentang rakyat. Kamu pikir berapa lama Aceh damai dengan RI? Masih ramai orang-orang kita Aceh, bangsa kita Aceh yang masih lapar, yang masih miskin, masih hidup sengsara. Kita lihat di video masih ada rumahnya yang nggak ada atap, tidur pakai tenda. Itu sebenarnya yang harus kau pikirkan untuk bangsa Aceh. Bukan kau pikir untuk join bisnis dengan PKI yang dari luar, untuk kau masukkan ke dalam Aceh sehingga kau membunuh bangsa Aceh dengan alasan cek COVID, cek virus corona. Kita bangsa Aceh tak bodoh. Walaupun kau lebih pandai daripada kita, kau sekolah lebih daripada kita, tapi kita tak pernah bodoh. Apalagi yang bodohkan sekarang ni manusia-manusia antek-antek beri anjing-anjing peliharaan Jokowi. Kita tak pernah bodoh. Kita walaupun rakyat kecil, kita masih waras, masih punya otak untuk mikir tentang bangsa. Hanya segelintir pimpinan-pimpinan yang zalim yang tak pernah memikir tentang nasib bangsa. Yang dia tahu hanya tentang isi perutnya saja. Apa guna kau calonkan sebelum kau jadi PLT, kau kompanyo? Di mana-mana kau kompanyo, kau bilang kau ini kan rakyat, kau itu kan rakyat, kau apakan. Sekarang apa nyatanya kau bagi rakyat? Apa sekarang? Sekarang apa yang kau dah buat rakyat bahagia? Malah sekarang ini info-info yang berapa hari kebelakangan ini kita dapat info, malah kau buat bangsa di Aceh sengsara. Jangan kau pikir hanya karena perut anda saja. Kau mikir tentang bangsa. Ya, bangsaku bukan bangsa sampah, bangsaku bangsa Aceh. Sebelum lahir kau, bangsaku dah mulia. Jangankan lahirku, sebelum lahir kau PLT, bangsaku dah mulia. Ya, kau ingat, kau camkan ini PLT. Sedangkan bumi kita Aceh sudah lama diincar-incar sama PKI ataupun Yahudi untuk dihancurkan agama yang ada di bumi Aceh. Kita lihat sekarang, satu dunia gempar dengan virus corona. Tapi Aceh, bumi kita bukan sombong. Insya Allah, Allah lindungi bumi kita. Karena apa? Santri daya masih mengaji seperti biasa. Masjid-masjid masih terbuka seperti biasa. Allah jauhkan bala ini daripada negeri kita. Tapi itu hanya semua politik PKI yang ingin menghancurkan Aceh, ingin membawa corona ke Aceh. Biar di Aceh nanti ada orang jatuh berapa 3 orang, nanti disitulah kesempatan mereka. Tapi apa kau nggak pernah mikir, melainkan kau ini PKI PLT? Kalau kau bukan PKI, kau memikir hal semua ini. Sebelum kau berbuat, kau memikir dulu. Ya, kau mikir dulu. Nanti bila tim medis datang, apakah kamu tahu tim medis siapa itu? Tak ada satu orang yang tahu tim medis itu siapa, melainkan para PKI. Tim medis pakai baju macam astronot, macam robot. Sampai ke Aceh nanti disuntik itu apakah obat itu, kamu tahu apa itu obat? Habis dia orang pulang ke kampung nanti, apa terjadi bangsa kita? Kamu nggak mikir? Kamu nggak mikir? Aceh bro, Aceh PLT bro, Aceh bro. Aceh ini terkenal dari zaman dulu. Bukan kita puji, bukan sombong. Terkenal agama. Kafir-kafir luar sana sudah lama mengincar-ngincar bangsa kita Aceh. Gimana caranya untuk menghancurkan bangsa Aceh, untuk menghancurkan Islam di bumi Aceh? Bangun gereja-gereja kita pecah. Semua yang kafir membuat di Aceh kita halau semua. Tapi ini kesempatan untuk PKI. Kesempatan untuk PKI ini menghancurkan Aceh. Tapi kenapa kau terima itu semua? Kenapa kau terima sedangkan kau ngaku kau bangsa Aceh? Kau jadi PLT mewakilkan daripada rakyat Aceh. Tapi kenapa kau buat bangsa Aceh seperti ini? Kamu mikir enggak ini? Aku kritik ini salah ke benar? Kau renungkan kata-kataku ini salah ke benar? Tolongnya kawannya share video ini sampai kepada dia. Aku bukan ingin viral. Tapi kalau kita diam semua kita diam, kita dibuat seperti ayam dalam kandang. Kalau kalian takut dipenjarakan, ancaman polisi, ancaman PKI, takut kalian dipenjarakan, dipolisikan, diapakan, kalian takut ini. Sampai bila kita mau diam ini? Kita harus lawan pimpinan-pimpinan yang zalim seperti ini. Harus lawan kita. Dia sudah nggak ada otak langsung untuk memikirkan bangsa Aceh. Yang dia pikir hanya uang. Tapi bangsa dan agama dia tak pernah pikir. Sungguh laknat hidup kau. Allah akan, dengan berapa ramai rakyat ada di Aceh yang masih cinta dengan agama, akan mendoakan kau. Kau akan dapat laknat Allah di masa kau mati. Nanti kau tunggu. Sekarang kau boleh berteriak-teriak, kau senang. Siapa yang kritik kau tangkap. Siapa yang apakan kau tangkap. Tapi satu saat nanti kau akan tunggu penyiksaan dari Allah. Apakah aku ini sudah benar sangat? Bukan. Setidaknya aku masih cinta dan sayang kepada bangsaku dan agamaku dan ulama-ulama.
Kau fikir itu ya, jangan sampai nanti santri-santri di daerah jatuh, ulama-ulama kita diracun sama PKI. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Jangan sampai rakyat Aceh marah. Kalau rakyat Aceh marah nanti kau tak bisa tidur. Selagi kau berjabatan, kau boleh ada puasa. Tapi masa jabatan kau habis tu, kau mikir cukup-cukup. Bangsa Aceh bukan bangsa bodoh. Kita diam, bukan kita takut. Tapi hari ini aku tak diam dan aku tak pernah takut. Kalau bangsaku dengan agamaku masih ditindas, aku tak akan pernah diam. Ini menyangkut dengan Aceh. Menyangkut dengan Jawa, aku dah mengikut campur. Tapi mengikut dengan Aceh, aku ada hak sebagai rakyat Aceh, sebagai bangsa Aceh, darah Aceh, mengkritik anda. Okey, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kau ingat PLT. Camkam betul ni. Kau jangan jadi sampah di bumi Aceh.